صل على محمد. Makanya orang bodoh itu merasa terzalimi oleh orang lain, padahal kebodohannya itulah yang mendolimi mereka sendiri. Harus kalian sadari. Jadi kebodohan dari orang yang nggak punya ilmu itulah bentuk pendoliman terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kalian bodoh, berarti kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الحضرة عباده من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'al wajhaka fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bin zawal ya mubdi'an bil mithal wal hamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli فيا رب مات عليك
بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 9. A'udzu billahi minan nar yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yahlifuna lakum, bersumpah mereka orang-orang munafik, lakum kepada kalian, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin umat Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Litardau anhum, agar kalian ridho terhadap mereka orang-orang munafik. Fa in tardau anhum, maka ingat, jikalau kalian seandainya kalian ridho kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho 'anil qaumil fasiqin, atas kaum orang-orang fasik. Jadi orang munafik ini termasuk perbuatannya adalah perbuatan yang fasik. Sudah jelas syariat-syariatnya Allah, sudah tahu aturan-aturannya Allah, hukum-hukumnya Allah, mereka tetap melanggarnya. Mereka itulah fasikin, orang-orang fasik. Jadi sumpah-sumpah mereka itu hanya untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Sumpah-sumpah yang mereka ucapkan itu hanya untuk menutupi keingkarannya. Sumpah-sumpah yang mereka ucapkan itu hanya untuk menutupi pengkhianatannya.
Itulah orang-orang munafik. Mereka anggap dengan mereka bersumpah, kemudian kaum muslimin percaya kepada mereka. Sebagai manusia biasa, tentunya tatkala ada orang bersumpah, pastinya kita percaya. Namun fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Maka sesungguhnya Allah tidak ridho, tidak akan pernah ridho kepada kaum orang-orang yang fasik, kepada kaum munafik yang perbuatannya fasik. Al-A'rabu, orang-orang A'rab, orang-orang Badui, orang-orang Arab pedalaman, asaddu kufran, sangat kafir mereka, wa nifaqan, sangat munafik mereka, wa ajdaru alla ya'lamu, dan wajar jikalau mereka tidak mengetahui hudud, hukum-hukum ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah ala rasulih, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Badui, Arab Badui, pelosok Gunung Nakno, dakwah sulit untuk sampai kepada mereka. Itu sangat kafir mereka, sangat munafik mereka, dan itu wajar. Allah ya'lamu, karena mereka tidak mengetahui. Nggak ada orang yang berdakwah ke sana tidak mengetahui hudud, hukum-hukum, aturan-aturan ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah ala rasulih, kepada Rasulullah. Nggak tahu mereka, dan dianggap wajar. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui, hakimun, dan bijaksana. Wa minal a'rabi, dan sebagian orang-orang Badui pedalaman ini, may yattahidu ma yunfiqu maghraman, adalah orang yang menjadikan, yang menganggap ma yunfiqu, apa-apa yang mereka infakkan, maghraman, adalah sebuah paksaan, kerugian, upeti bagi mereka. Terpaksa mereka mengeluarkan. Dan apa yang ada di benak mereka? Wa itarabbasu bikumud dawa'ir, mereka menanti-nanti, mereka menunggu-nunggu terhadap kalian itu untuk ditimpa sebuah musibah. Karena mereka nggak tahu, ini kok moro-moro dipaksa untuk bayar infak, untuk sumbangan. Mereka nggak tahu untuk apa ini. Mereka merasa terdolimi karena ketidaktahuan mereka. Makanya kalian harus pintar, ya. Makanya kalian harus ngaji. Makanya kalian harus punya ilmu agar tidak dikit-dikit merasa terdolimi. Padahal dianya sendiri yang mendolimi di dirinya karena kebodohannya. Jadi orang bodoh itu bentuk pendoliman terhadap dirinya sendiri. Makanya kalian gak boleh bodoh. Bodoh itu diakibatkan karena kemalasan. Makanya malas itu kakek moyangnya kebodohan. Makanya kalian gak boleh bodoh. Kalau kalian ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi, kalau kalian mengaku umatnya Kanjeng Nabi, kalian harus pintar, kalian harus punya ilmu. Malu sama Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi orang yang cerdas. Kanjeng Nabi punya sifat fatona, cerdas, berilmu. Malu dong kalau kita hanya ngaku-ngaku
umatnya, terus kita malas untuk mengaji ya. Kalau malas akhirnya BODO ya, alias bodoh. Jadi orang yang nggak punya ilmu ini merasa dirinya terdolimi. Opo ini? Dikit-dikit suruh infak, dikit-dikit suruh sumbangan. Opo ini? Merasa terdolimi mereka. Dimintai infak seolah-olah itu sebuah upeti yang harus disetorkan. Terpaksa mereka melakukannya. Dan di dalam hatinya mereka gremeng. Wa itarabbasu bikumud dawair, dan berdoa. Sambil menunggu mereka berdoa agar kalian mendapatkan musibah. Itu adalah atas kebodohan mereka. Makanya orang bodoh itu merasa terdolimi oleh orang lain, padahal kebodohannya itulah yang mendolimi mereka sendiri. Harus kalian sadari. Jadi kebodohan dari orang yang nggak punya ilmu itulah bentuk pendoliman terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kalian bodoh, berarti kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Dijawab langsung oleh Allah, alaihim da'iratus saw. Mereka lah orang-orang munafik itu, orang yang berat untuk berinfak itu, da'iratus saw, yang akan tertimpa oleh musibah yang buruk. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Walaupun gremengnya hanya di dalam hati, Allah itu dengar. Bicaranya cuma kerentek di dalam hati, Allah itu mendengar. Makanya nggak boleh bohong, nggak boleh kerentek sing welek, nggak boleh, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Wa minal a'rabi, dan sebagian dari orang-orang Badui pedalaman ini, may yu'minu billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, adalah orang yang juga beriman kepada hari akhir. Wa yattahidu ma yunfiqu qurbatin indallah, menjadikan, mengetahui apa yang diinfakkan oleh mereka, qurbatin adalah wasilah untuk qurbat, untuk mendekat indallah kepada Allah. Wa shalawatir rasul, dan untuk menyambung kepada Rasulullah. Nah, jadi infak sedekah ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita kalau kita ikut kepada Kanjeng Nabi, kalau kita menjalankan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, ya lakukan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi loman kok. Kanjeng Nabi suka infak sedekah. Masa umatnya meditnya, masa umatnya pelit, nggak diakui sama Kanjeng Nabi. Makanya ada sebagian orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mereka sadar, mereka tahu bahwa apa yang mereka infakkan itu adalah wasilah untuk qurbatin indallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi infak itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyadarkan diri kita bahwa rezeki yang kita terima, rezeki yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah, dan seharusnya dibelanjakan di jalannya Allah. Wa shalawatir rasul, dan wasilah untuk menyambungkan diri kita ini kepada Rasulullah. Ini makna sholawatnya. Makna sholawat nyambung
nyambung kepada Rasulullah. Bukan hanya bersolawat dengan membaca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan cuma ucapan saja, tapi sambungan di dalam hati yang menggerakkan diri kita untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Jadi kalau kanjeng Nabi sering mencontohkan untuk berinfak sedekah, kita seharusnya yang mengaku-ngaku umatnya ini, ngaku-ngaku maksudnya belum tentu diakui oleh Rasulullah, belum tentu diakui oleh kanjeng Nabi. Makanya buktikan dengan kita juga sering berinfak sedekah, tak kala lapang maupun sempit. Inilah ciri-cirinya orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir. Dia loh alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Walaupun lapang sempit, mereka tetap berinfak sedekah. Gak eman mereka, gak punya pun mereka berinfak, kaya pun mereka infak. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah. Ala, ketahuilah oleh kalian, innaha, sesungguhnya infak sedekah itu qurbatul lahum, adalah wasilah untuk mendekatkan diri, untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Sayudhiruhumullah, akan memasukkan siapa Allah kepada kita, fi rahmatih, kepada kita yang melakukan infak sedekah, fi rahmatih, ke dalam rahmatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, pastinya kita di dunia ini akan diampuni oleh Allah, akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu makna sayudhiluhumullahu fi rahmatih. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah di dunia mendapatkan maghfirah, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan surga dari Allah. Jadi ingat, infak sedekah itu adalah wasilah, adalah toriko untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat, infak sedekah juga sebagai sambungan kepada Rasulullah, nyambung. Kita umatnya ini, yang ngaku-ngaku umatnya ini, nyambung kepada Rasulullah dengan cara berinfak sedekah, agar kita diakui sebagai umatnya. Kalau kita cuma ngomong tok, bersolawat tok, tapi nggak pernah infak sedekah, belum tentu diakui oleh kanjeng Nabi sebagai umatnya. Infak sedekah itu bukan hanya berupa harta, tapi setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu termasuk infak sedekah kita, terutama terhadap diri kita sendiri. Kullu ma'rufin sedekatun, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk sedekah kita terhadap diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, toh akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu toh akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan,
toh akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kita lakukan, kemakrufan yang kita lakukan, itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya hati-hati, jangan asal jeplak, jangan asal ngomong, jangan asal nuduh, jangan mudah berbicara, gampang menuduh orang lain. Hati-hati, apalagi itu urusan kejelekan, urusan fitnah, ghibah. Hati-hati, semua keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa melakukan kebaikan sekecil dzarrah pun, sekecil atom pun, Allah pasti akan membalasnya. Begitupun sebaliknya, kejelekan yang kita lakukan sekecil dzarrah pun, sekecil atom pun, Allah juga akan membalasnya. Ya. Makanya kita dengan mengaji, dengan mempunyai ilmu, kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Kita bisa belajar, mempelajari diri kita sendiri. Jangan sampai dalam diri kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Jangan sampai di dalam diri kita terdapat jiwa-jiwa kafir. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga diri kita sendiri. Dengan kita mempunyai ilmu, dengan kealiman kita, dengan pengetahuan kita, dengan kepintaran kita, jangan sekali-sekali menuduh, menghakimi orang lain bahwa orang lain itu telah berbuat munafik, mempunyai sifat munafik. Tidak boleh. Tidak boleh kita menuduh orang lain kafir. Tidak boleh kita menuduh orang lain munafik. Tidak boleh. Tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan, kita harus introspeksi diri setiap hari. Jangan sampai amal-amal kita setiap hari lebih dominan keburukan daripada kebaikan. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta.
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.